Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Novia Handayani dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi interpersonal. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini untuk tujuan umumnya yaitu setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan komunikasi interpersonal kepada ibu hamil maupun pasien. Tujuan khususnya, setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi interpersonal dan melakukan komunikasi interpersonal kepada ibu hamil ataupun kepada pasien. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan, informasi, pendapat, atau berita di antara dua orang atau lebih, baik dilakukan secara verbal maupun secara non-verbal. Verbal bisa dilakukan melalui ucapan atau lisan, sedangkan non-verbal dilakukan melalui gerakan tubuh, suara, raut wajah, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih. Menurut DeVito tahun 2009, komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai proses pengiriman ataupun penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, baik secara formal maupun informal. Sedangkan menurut Tubbs dan Moss tahun 2008, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara komunikan dan juga komunikator yang ditandai dengan terwujudnya saling pengertian, kemudian kesenangan, saling mempengaruhi, hubungan sosial yang baik, dan juga adanya tindakan nyata sebagai umpan balik. Nah, memang pengertian menurut Tubbs dan Moss ini lebih lengkap karena di dalamnya terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi berjalannya komunikasi interpersonal itu sendiri. Seperti di sini ada perasaan senang, ada perasaan saling mengerti, kemudian saling mempengaruhi, artinya terjadi pola pemahaman antara komunikan dan juga antara komunikator. Selain itu juga adanya umpan balik, yang mana artinya adalah dalam komunikasi interpersonal tidak hanya berjalan satu arah, tetapi dua arah antara komunikator dengan komunikan, dan begitu pula sebaliknya dari komunikan ke komunikator, dan sehingga terjadi siklus yang terus-menerus. Nah, komunikasi interpersonal di sini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah terjadinya komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Kemudian juga dilakukan secara direncanakan maupun tidak direncanakan. Kemudian juga bisa dilakukan dalam durasi yang lama maupun juga dalam durasi yang sebentar. Kemudian bisa bertatapan antar satu komunikan atau bisa juga dengan lebih dari satu, baik itu dengan kelompok kecil maupun dengan kelompok besar, atau bahkan hanya dengan dua komunikan saja. Nah, kemudian komunikasi interpersonal juga menyasar pada orang yang dikenal maupun orang yang tidak kita kenal. Barangkali mungkin di sini ibu-ibu bidan yang menyaksikan materi ini, banyak sekali pasien-pasien yang tidak kita kenal, sehingga memang sebetulnya komunikasi interpersonal ini bisa berlangsung kepada orang-orang yang tidak kita kenal, yaitu kepada pasien-pasien kita. Nah, selain itu, komunikasi interpersonal juga bersifat formal maupun non-formal, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing komunikasi. Misalnya, apabila kita sedang bertemu dengan pasien, kita bisa menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal, karena bahasa yang formal biasanya berkesan kaku, dan juga akan cukup sulit untuk bisa melanjutkan komunikasi atau pembicaraan dengan lawan bicara kita, yaitu dengan pasien kita. Kemudian komunikasi interpersonal juga sebaiknya dilakukan secara tatap muka, sebaiknya, karena memang dalam kondisi pandemi ini banyak sekali yang kemudian memberikan saran kepada kita untuk melakukan komunikasi secara online, tetapi bila bisa dilakukan secara tatap muka akan jauh lebih baik. Karena pada saat kita melakukan komunikasi tatap muka, kita bisa melihat mata mereka langsung, kita bisa menatap
wajah mereka langsung, kita bisa melihat gestur tubuh juga, dan juga kita juga bisa menunjukkan gestur tubuh kita, raut muka kita, mungkin raut mata karena masih memakai masker, dan lain sebagainya. Yang mana sebetulnya komunikasi nonverbal yang sudah saya sebutkan tadi itu sebetulnya akan sangat mempengaruhi keberlangsungan dan juga keberlanjutan dari komunikasi interpersonal yang sedang berlangsung dengan pasien. Nah, sehingga memang sebetulnya komunikasi interpersonal ini sangat disarankan untuk dilakukan secara tatap muka dengan pasien, baik itu mungkin dengan ibu hamil maupun dengan keluarganya. Nah, karakteristik dari komunikasi interpersonal yang pertama adalah dimulai dari diri pribadi, yaitu dari kita sebagai tenaga kesehatan, kita bisa memulai pembicaraan dengan pasien kita, baik itu ibu hamil maupun dengan keluarganya. Kemudian yang kedua, bersifat transaksional. Artinya tidak hanya melulu mengenai transaksi uang saja, tetapi tentunya transaksi di sini yang diartikan adalah lebih kepada apa yang kita butuhkan atau apa yang perlu kita gali dari pasien kita, dari keluarga pasien kita. Selain itu juga adanya transaksi yang dibutuhkan dari pasien maupun dari keluarganya, dari kita, seperti misalnya pesan-pesan apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi yang saat ini mereka hadapi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mencakup aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi, yang mana artinya di sini adalah pesan apa yang perlu kita sampaikan kepada pasien maupun pada keluarganya, serta bisa ada peningkatan hubungan antara kita dan juga dengan pasien apabila kita bisa melakukan komunikasi interpersonal ini secara baik. Kemudian yang keempat adalah mensyaratkan kedekatan fisik. Selain kedekatan fisik, kita juga bisa melakukan kedekatan secara emosional karena itu akan jauh lebih bermakna dari komunikasi interpersonal yang akan kita lakukan dengan pasien kita. Kemudian yang kelima adalah interdependent atau saling tergantung. Artinya di sini adalah kita membutuhkan pasien kita mengenai semua hal yang perlu disampaikan oleh pasien kita, baik itu mengenai riwayat mereka, kemudian penggalian-penggalian informasi yang kita butuhkan. Selain itu juga ketergantungan dari pasien kita kepada kita sebagai tenaga kesehatan mengenai rekomendasi apa saja yang perlu kita berikan kepada mereka, termasuk misalnya mungkinkah ada treatment yang perlu kita berikan kepada mereka ataupun kita sarankan kepada mereka. Kemudian yang keenam, tidak dapat diubah maupun diulang. Terutama apabila kita melakukan komunikasi interpersonal ini secara tatap muka, karena apabila kita sudah mengeluarkan pernyataan tersebut, maka tentunya tidak bisa dihapus, berbeda dengan komunikasi melalui gadget atau melalui handphone. Kita mungkin masih bisa menghapus ya, mungkin kalau di WhatsApp bisa delete for me atau delete for all gitu. Tetapi kalau kita melakukannya secara tatap muka tentunya tidak bisa diulang, tidak bisa dihapus, tidak bisa direvisi, sehingga memang perlu adanya kehati-hatian pada saat melakukan komunikasi interpersonal. Kemudian yang terakhir adalah efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap. Memang sebetulnya komunikasi interpersonal ini diharapkan tidak hanya sekedar penggalian informasi kepada pasien kita saja, tetapi juga kita harapkan ada peningkatan pengetahuan dari pasien kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan, termasuk juga peningkatan dari sikap, baik itu sikap dari kemauan ataupun kesadaran, barangkali mungkin ada perilaku yang perlu diubah dari pasien kita, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang perlu diubah oleh pasien kita, sehingga dengan adanya komunikasi interpersonal ini kita bisa meminta mereka untuk melakukan perubahan perilaku yang dibutuhkan. Nah, komponen komunikasi interpersonal di sini ada 6. Yang pertama adalah tentunya komunikator, yaitu si penyampai pesan. Di dalam hal ini komunikator adalah bidan ataupun tenaga kesehatan. Nah, dari komunikator ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah pengalaman dari bidan, dari tenaga kesehatan mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai pasien, kemudian juga mengenai mungkin pengalaman masa lalu yang terkait dengan penyakit-penyakit yang mungkin dihadapi oleh pasien kita, dan seterusnya.
Yang kedua adalah motivasi, motivasi untuk melakukan komunikasi interpersonal kepada pasien kita tentunya. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian, artinya adalah adanya masing-masing karakteristik dari diri kita yang kemudian bisa mempengaruhi pesan yang kita sampaikan dan juga bisa mempengaruhi bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada komunikan atau kepada pasien kita. Persepsi interpersonal di sini selain mempengaruhi komunikasi interpersonal juga bisa mempengaruhi hubungan interpersonal. Artinya di sini dari karakteristik masing-masing diri kita, di sini bisa mempengaruhi komunikasi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah pesan, yaitu apa yang kita sampaikan, informasi apa yang kita sampaikan kepada komunikan, maaf. Komunikan di sini adalah siapa yang menjadi lawan bicara kita, bisa ibu hamil, bisa remaja putri, atau mungkin keluarganya juga bisa menjadi komunikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah media atau saluran. Media di sini bisa seperti media leaflet, media poster, media lembar balik, media video, dan lain sebagainya. Sedangkan saluran di sini bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui Line, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah komunikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, komunikan adalah lawan bicara kita. Tentunya dalam diri komunikan juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya komunikasi interpersonal. Baik itu dari pengalaman mereka di masa lalu, kemudian motivasi mereka berbicara dengan kita, dan juga karakteristik dari diri mereka atau kepribadian dari diri mereka. Kemudian yang kelima adalah gangguan. Nah, ini perlu untuk diperhatikan karena memang gangguan ini sangat mempengaruhi berlangsungnya komunikasi interpersonal dengan lawan bicara kita. Gangguan di sini ada gangguan internal, ada gangguan eksternal, dan juga gangguan semantik. Gangguan internal sendiri di sini adalah gangguan yang berasal dari dalam diri kita sebagai komunikator maupun juga sebagai komunikan. Gangguan dari dalam diri kita ini misalnya adalah seperti persepsi mengenai diri kita, bagaimana kita memandang diri kita atau menempatkan diri kita di hadapan lawan bicara kita, baik itu pasien maupun orang lain. Misalnya kita menganggap diri kita sebagai misalnya memiliki level atau tingkatan sosial yang lebih tinggi. Di situ tentunya akan menjadi sebuah gangguan yang cukup berarti dalam komunikasi interpersonal. Karena akan jauh lebih baik apabila kita menempatkan diri kita pada posisi yang sama dengan lawan bicara kita. Sehingga di sini tidak ada proses gangguan dari persepsi mengenai diri kita. Kemudian yang kedua adalah persepsi kita mengenai orang lain terhadap diri kita yang disebut dengan metapersepsi. Yang mana memang metapersepsi ini cukup mengganggu karena arti dari metapersepsi ini adalah bagaimana kita memandang atau bagaimana kita menganggap orang lain menganggap kita. Jadi seperti misalnya di sini saya menganggap bahwa Budita menganggap saya adalah sebagai orang yang baik. Jadi saya menganggap Budita menganggap saya sebagai orang yang baik. Sehingga karena saya menganggap bahwa Budita itu menganggap saya orang yang baik, maka saya tidak ada masalah dalam berbicara dengan Budita. Karena menurut saya, Budita menganggap saya sebagai orang baik. Tetapi akan lain halnya apabila metapersepsi ini kemudian terjadi sebaliknya. Misalnya saya menganggap bahwa Budita menganggap saya sebagai orang yang tidak baik. Mungkin tidak berwibawa kah, atau menganggap saya sebagai orang yang jahat atau orang yang suka berbohong atau dan lain sebagainya, sehingga dari situ akan timbul sebuah perasaan yang membuat diri saya kemudian ada sebuah semacam pagar yang cukup besar, dan pagar ini akan sangat menjadi hambatan yang cukup besar dalam melakukan komunikasi antara saya dengan Budita, seperti itu. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan stereotyping atau pengalaman-pengalaman dari masa lalu kita, yang mana kemudian kita mengkotak-kotakkan lawan bicara kita. Seperti misalnya mungkin ada sebuah cerita yang pernah kita alami. Ada satu orang yang misalnya bernama Tony.
Nah, si Tony ini biasanya bermain dengan sebuah kelompok orang, dan kita tahu itu. Kemudian, teman si Tony itu adalah seorang pencuri. Nah, karena kita tahu bahwa Tony main bareng nih, berkumpul dengan orang-orang itu, dengan kelompok mereka, maka kita menganggap bahwa Tony ini adalah pencuri. Nah, ini adalah sebuah stereotyping atau apa ya, pelabelan yang sebetulnya belum tentu benar karena hanya didasarkan pada suatu hal yang belum terbukti. Nah, kemudian gangguan selanjutnya yang perlu kita hati-hati juga adalah respon set, yaitu halo effect. Ini sama seperti stereotyping, maaf, stereotyping. Halo effect di sini adalah mengeneralisasikan perilaku. Jadi apabila dalam satu keranjang apel, kita melihat salah satu apel itu tampak baik, maka kita akan menganggap semua apel yang ada di keranjang itu sebagai apel-apel yang baik. Nah, itu adalah halo effect. Kemudian juga ada yang namanya leniency effect, yaitu hubungan dengan seseorang yang mempengaruhi persepsi. Seperti misalnya saya dengan Budita memiliki hubungan yang baik, sehingga persepsi saya dengan Budita itu juga baik. Sehingga apabila kita sedang melakukan komunikasi interpersonal atau kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan, maka persepsi yang sudah ada dalam pikiran saya adalah Budita melakukan ini dengan baik, dan sehingga tidak ada hal-hal negatif lain yang bisa muncul dalam pikiran saya. Meskipun sebetulnya mungkin ada, tetapi sudah tereliminasi karena adanya leniency effect ini tadi. Nah, kemudian yang keenam adalah timbal balik. Nah, timbal balik ini sendiri memang sangat penting dalam terjadinya proses komunikasi interpersonal, karena apabila tidak ada timbal balik, maka artinya komunikasi hanya berlangsung satu arah dari komunikator kepada komunikan. Dan dalam komunikasi interpersonal sebaiknya ini dihindari dan akan jauh lebih baik apabila timbal balik akan terus ada. Nah, kemudian kita masuk ke dalam prinsip utama komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah bangun suasana yang menyenangkan dan akrab. Dan yang kedua adalah komunikasi dua arah, yaitu saling berbicara dan juga saling mendengarkan. Nah, dalam membangun suasana yang menyenangkan dan juga akrab di sini, kita perlu untuk memperhatikan bahwasannya ada yang dinamakan dengan filosofi pagar, yang mana setiap diri kita apabila belum dekat dengan lawan bicara kita, biasanya ada pagar, baik itu dari komunikator maupun dari komunikan. Pagar di sini artinya adalah sebuah penghalang, sehingga pada saat kita melakukan komunikasi interpersonal, kita perlu untuk berupaya menghilangkan pagar itu dari diri kita sendiri maupun dari lawan bicara kita. Karena di sini pagar bisa menentukan apakah orang ini, lawan bicara kita ini, akan mendengarkan kita atau tidak. Karena apabila pagar ini masih berdiri dengan tegak, dengan besarnya, maka tentunya apa yang kita sampaikan nanti tidak akan didengarkan atau tidak akan nyantol atau tidak akan nyampe kepada lawan bicara kita. Berbeda halnya bila pagar ini nanti kemudian bisa sedikit demi sedikit dihilangkan, dikurangi, sampai benar-benar terbuka lebar, maka akan jauh lebih baik dan lawan bicara kita akan dengan lebih mudah menyerap apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah merebut remote control orang. Nah, artinya di sini adalah bahwasannya pada saat kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita, kita perlu memahami apakah lawan bicara kita ini sedang mendengarkan kita atau tidak. Karena apabila sebetulnya tidak sedang mendengarkan kita, tidak sedang fokus dengan kita, maka tentunya apa yang kita sampaikan tidak akan dipahami oleh lawan bicara kita. Sehingga di sini kita perlu paham apakah lawan bicara kita fisik dan pikirannya betul-betul sedang ada di kita, sedang fokus kepada kita atau tidak. Nah, remote control ini kemudian menentukan kemanakah perhatian atau fokus dari lawan bicara kita, sehingga memang meskipun komunikasi interpersonal dilakukan secara tatap muka ataupun secara fisik, belum tentu lawan bicara kita betul-betul sedang mendengarkan kita, sehingga kita perlu untuk memastikan itu.
Nah, kemudian komunikasi akan lebih efektif apabila seseorang atau lawan bicara kita merasa nyaman dengan kita. Sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya yang cukup untuk bisa menarik perhatian mereka dan juga membuat mereka merasa nyaman. Nah, kemudian jangan lupa untuk menggunakan nama, memanggil nama mereka, karena dengan memanggil nama di sini bisa membuat otak mereka teraktivasi dan juga bisa menyentuh hati mereka. Dan gunakan sesering mungkin dan sebanyak mungkin dan sesegera mungkin. Sehingga kalau bisa pada saat pasien masuk dan duduk, maka bisa segera ditanyakan dengan siapa saya berbicara, atau mungkin nama ibu siapa atau nama bapak siapa dan seterusnya. Misalnya bisa digunakan apabila sudah mengetahui nama dari lawan bicara kita, kita bisa menanyakan, Bu Rika, apa kabar hari ini? Ada keluhan apa Ibu Rika? Dan seterusnya. Kemudian maksimalkan penggunaan nonverbal, terutama karena di masa pandemi ini kita harus menggunakan masker, sehingga pada saat sedang melakukan komunikasi tatap muka, tentunya ada mimik dari setengah wajah yang kemudian terhambat atau tertutupi, sehingga kita perlu memaksimalkan adanya nonverbal lainnya, seperti itu. Nah, dari nonverbal ini sendiri kita bisa memahami bahwasannya apa yang kita ucapkan tidak hanya sebagai salah satu hal yang sangat penting pada saat kita melakukan komunikasi interpersonal, tetapi juga adanya komunikasi nonverbal yang sangat penting dan sangat berarti dan justru bisa menunjukkan emosi kita atau kedekatan kita kepada pasien. Kemudian yang ketiga, kurangi hambatan mendengar. Nah, memang sebetulnya hambatan mendengar ini cukup sulit juga, karena memang dari dalam diri kita sendiri kita mungkin masih ada pagar yang besar, ataukah mungkin remote control kita jadi hilang, artinya kita tidak fokus dengan pasien kita. Barangkali mungkin ada gangguan internal seperti misalnya, oh jemuran, atau mungkin oh saya belum mematikan kompor dan seterusnya, misalnya seperti itu, sehingga kemudian kita menjadi tidak fokus. Maupun juga adanya gangguan-gangguan eksternal lainnya seperti misalnya ada anak-anak kecil atau ada anak kita yang memanggil kita, atau mungkin ada HP yang berdering dan seterusnya. Itu merupakan gangguan-gangguan eksternal yang kemudian bisa menjadi sebuah hambatan mendengar kita. Kemudian selain itu juga kita sibuk dengan diri kita sendiri, ya, dengan permasalahan-permasalahan kita, mungkin sedang ada masalah berat yang dihadapi, sehingga kemudian kita tidak menyimak apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian kita juga perlu untuk memahami bahwa terkadang kita menganggap lawan bicara kita itu sebagai kawan atau lawan. Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Nah, sebaiknya pada saat kita sedang berkomunikasi dengan pasien, dengan ibu hamil maupun dengan keluarganya, kita tidak perlu mempertimbangkan apakah mereka ini kawan ataupun lawan. Ada baiknya bila kita segera memutuskan bahwa mereka adalah kawan kita, sehingga kita bisa lebih open-minded, kita bisa lebih mendengarkan dan lebih menyimak dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian mendengar yang diharapkan. Nah, ini merupakan salah satu hambatan mendengar juga. Seperti misalnya di keseharian seorang ibu, karena di sini yang banyak mendengarkan adalah bidan-bidan. Di keseharian seorang ibu pada saat anaknya pulang sekolah, biasanya yang ingin kita dengarkan adalah informasi-informasi yang positif atau hal-hal yang baik. Misalnya seperti nilai ulangan anak kita 100 atau yang baik gitu ya, nilai ulangan yang baik. Sehingga karena kita mengharapkan itu, kita cenderung hanya ingin mendengarkan apa yang kita harapkan. Sehingga pada saat anak kita barangkali mungkin menyampaikan bahwa nilai ulangannya jelek, misalnya, aduh ma, nilai ulanganku 40. Nah, kemudian karena kita sudah sudah berharap kita mendengarkan anak kita menyampaikan nilai 100, tetapi kok ternyata hanya 40, maka kemudian pikiran kita seperti stop, seperti tidak mau mendengarkan lagi. Padahal sebetulnya si anak
sedang berusaha untuk menyampaikan kenapa kok 40, kenapa kok nggak bisa 100 dan seterusnya. Nah, di sini karena kita sudah berharap mendengarkan apa yang kita harapkan, sehingga bisa menjadi sebuah hambatan mendengar yang sebetulnya bisa kita hilangkan, sehingga kita bisa lebih memahami kenapa anak kita bisa mendapatkan nilai 40. Dan itu juga bisa kita lakukan kepada pasien kita atau keluarga pasien kita. Nah, kemudian kita juga perlu untuk melakukan komunikasi dua arah dengan saling berbicara dan juga saling mendengarkan. Karena dalam komunikasi ini semua pihak harus berbicara, tidak hanya kita sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga pasien kita. Kemudian kita juga perlu untuk mengajak diskusi dari pasien kita maupun keluarga pasien. Nah, di sini kita sebagai tenaga kesehatan perlu untuk menyimak apa yang disampaikan oleh pasien kita dengan pikiran yang terbuka dan juga tanpa adanya rasa atau perasaan menyalahkan dari pasien maupun keluarga pasien. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah bertanya. Karena jangan sampai sasaran dicuekin ya, karena ini juga merupakan salah satu hambatan dalam komunikasi interpersonal. Kemudian kita gunakan kesempatan untuk membangun kepercayaan, menggunakan kesempatan untuk membangun hubungan, karena dengan bertanya di sini merupakan kesempatan terbaik kita untuk mendekatkan diri kita kepada pasien. Kemudian mendengarkan aktif dengan cara tidak ada prasangka, tidak menduga-duga seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, seperti misalnya apa yang dikhawatirkan oleh lawan bicara kita. Kemudian bagaimana riwayat mereka atau pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya dan lain sebagainya. Kemudian juga angkat atau tanya singkat untuk membantu bercerita dan berpendapat lebih lanjut. Nah, keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh bidan? Yang pertama, yang paling kita harapkan adalah adanya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah di sini memungkinkan kedua belah pihak untuk sama-sama berkesempatan mengajukan pertanyaan, kemudian mengajukan pendapatnya, dan menyampaikan perasaannya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal berupa kata-kata dan nonverbal berupa nada suara, kontak mata, ekspresi wajah, gerakan anggota tubuh, dan lain sebagainya. Nah, untuk komunikasi verbal dan nonverbal nanti akan dibahas lebih dalam pada materi Bu Dita. Kemudian yang ketiga, mampu untuk bertanya. Nah, perlu dipahami bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tertutup dan ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup di sini adalah yang jawabannya iya dan tidak saja. Kemudian pertanyaan tertutup ini memang tidak memberikan kesempatan kepada teman untuk menjelaskan perasaannya. Kemudian juga tidak bisa digunakan untuk menggali informasi-informasi lain. Misalnya, apakah Budila meminum tablet tambah darah? Nah, ini adalah pertanyaan tertutup yang memang jawabannya hanya iya dan tidak gitu. Sehingga tidak bisa kita gunakan untuk menggali kalau misalnya Budila tidak meminum tablet tambah darahnya, mengapa? Nah, itu tidak bisa kita gunakan untuk menggali hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang terbuka memancing jawaban panjang dan memungkinkan lawan bicara untuk mengungkapkan diri apa adanya. Contohnya, bagaimana perasaan Budila saat ini? Atau misalnya, bisakah Budila menyampaikan alasannya mengapa tidak meminum tablet tambah darah, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, mampu mendengar efektif. Tunjukkan minat untuk mendengarkan, bisa ditunjukkan dengan komunikasi nonverbalnya, ya, dengan tatapan matanya, kemudian dengan keseriusannya, dan seterusnya. Kemudian pandang lawan bicara kita, dan usahakan untuk tidak memotong pembicaraan. Jadi dengarkan dulu lawan bicara kita berbicara sampai selesai, sampai kalimatnya sampai pada titik, baru kemudian kita melanjutkan pertanyaan atau mungkin apa yang ingin kita sampaikan. Lalu menunjukkan perhatian dengan cara bertanya, baik itu pertanyaan-pertanyaan untuk menggali maupun pertanyaan untuk mengekspresikan perasaan kita. Dan berikan komentar kecil seperti misal, oh, iya. Jadi misalnya pada saat mendengarkan ya, misalnya seperti ini. Oh, iya.
Nah, ini juga ada nonverbalnya. Jadi seperti menganggukkan kepala, kemudian ekspresi wajah. Mungkin tadi ekspresi wajah saya agak kurang ya. Mungkin nanti bisa lebih 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 real lagi karena di sini saya menatap kamera. Nanti kalau bisa menatap orang langsung maka bisa lebih menunjukkan ekspresi yang lebih seperti sedang benar-benar menyimak lawan bicara kita. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada materi komunikasi interpersonal. Kami berharap materi ini bisa sangat bermanfaat bagi seluruh peserta yang sedang menonton dan menyaksikan materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.